Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Jawa Barat bersama saya Ramaditya Doma. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Jalan rusak bertahun-tahun, kondisi jalan raya Bajarwangi Singajaya semakin parah dan membahayakan pengguna jalan. Tumpukan sampah menggunung di sejumlah titik di kota Cimahi, pemerintah pun menetapkan status tanggap darurat sampah hingga sepekan ke depan. Polisi menggerebek tempat penjualan obat terlarang berkedok konter ponsel di Kabupaten Bogor. Ya, kita ke informasi pertama. Sebatang pohon beringin berukuran besar di depan alun-alun Tarogong, Garut, tumbang dan menimpa pengendara motor. Petugas gabungan berupaya menyingkirkan pohon tumbang yang menutup seluruh badan jalan. Pohon beringin berukuran besar Kamis pagi tiba-tiba tumbang dan menimpa pengendara motor yang tengah melintas. Kejadian ini membuat kaget warga sekitar karena kondisi tenang, tidak ada hujan atau angin. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini. Pemotor yang tertimpa hanya luka ringan. Ada 3 sepeda motor yang rusak tertimpa pohon. Untuk menghindari kemacetan, polisi untuk sementara melakukan pengalihan arus kendaraan yang akan melintas di jalur ini. Sementara di Sumedang, hujan disertai angin kencang membuat sebuah pohon tumbang Rabu sore. Arus lalu lintas dari arah Sumedang menuju Bandung pun tersendat lantaran pohon menutup setengah badan jalan nasional Bandung-Cirebon. Petugas yang tiba di lokasi pun langsung melakukan pembersihan pohon dengan menggunakan gergaji mesin. Petugas memotong satu persatu batang pohon agar mudah dipindahkan. Ya, warga Garut mengeluhkan kondisi jalan raya Bajarwangi Singajaya yang semakin parah di musim hujan dan tak kunjung diperbaiki. Kondisi jalan yang rusak memakan korban. Banyak pengendara yang terjatuh. Warga yang setiap hari melalui Jalan Raya Banjarwangi Singajaya yang rusak berat sejak tahun 2016 lalu dan hingga kini masih dalam kondisi rusak, selama ini memendam kecewa. Perbaikan tambal sulam yang dilakukan tak pernah bertahan lama. Apalagi saat musim hujan melanda kawasan ini. Kerusakan jalan semakin parah. Tidak hanya menghambat aktivitas warga sehari-hari, kondisi jalan yang rusak parah juga mengancam keselamatan mereka. Tak jarang pengendara sepeda motor terjatuh akibat lubang-lubang besar yang menganga di tengah jalan dan licin saat turun hujan. Jalan ke Banjarwangi itu tuh Kang rusak parah bener dari tahun 2016 ini tuh dibenerinnya tuh. Sampai sekarang tahun 2025 belum dibenerin. Beda sama jalan itu ke Pamenpet ya, bagus-bagus. Kalau ke Banjarwanginya gimana ya jalannya? Dari dulu tuh gak pernah bagus. Kemarin sih pas mau lebaran ada perbaikan, tambah-tambah tuh ada di dekat pasar Banjarwangi, tapi sekarang udah rusak lagi, Bang. Yang paling parah ada berapa titik Kang yang mengalami kerusakan Kang? Yang paling parah tuh yang jalur Kecamatan Banjarwangi Singajaya Toblong tuh banyak sih. Dari Lemah Duhur ke sini, terus ini parah lah pokoknya. Jalur Singajaya banyak yang parah. Lebih 10 kilo juga. Saya juga ngalamin jatuh tuh di depan. Pas lagi hujan, saya mau beli obat. Dulu gak kelihatan ada lubang karena tergenang air, saya jatuh. Warga Banjarwangi minta agar para pejabat pemerintah Kabupaten Garut memperdulikan nasib rakyatnya dan memperbaiki jalan yang rusak. Sebab jalan ini cukup vital untuk mobilitas warga, baik ke pasar, ke sekolah, ke puskesmas, maupun ke kota Garut. Semuanya terhambat karena jalanan yang rusak. Harapannya ya kepada para pejabat, nanti ya kalau yang mau nyalon lagi. Kalau saya dari masyarakat ya, daripada uang dihambur-hamburkan buat money politik, mendingan kalau kata masyarakat ya, kalau kata saya mendingan pakai ngebangun jalan lah. Karena kalau buat money politik cuman jadi keuntungan buat segelintir orang lah.
Selain membuat armada angkutan umum banyak yang rusak, tidak sedikit korban jatuh karena jalan rusak, terutama saat hujan. Total panjang ruas jalan raya Banjarwangi Singajaya yang mengalami kerusakan mencapai 10 km. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Ya, sementara itu ribuan ton kubik sampah menggunung di sejumlah titik di pinggir jalan wilayah Kota Cimahi. Pemerintah pun menetapkan status tanggap darurat sampah hingga sepekan ke depan. Jalan Joyo di Kromo. Kampung Ujung Kidul. Sampah, sampah, dan sampah. Sejauh mata memandang, sampah menumpuk di sepanjang Jalan Raya Melong, Kecamatan Cimahi Selatan. Tentu saja, tumpukan sampah ini menimbulkan bau tak sedap dan mengganggu aktivitas pengguna jalan. Tumpukan sampah ini dibiarkan sudah berhari-hari pasca Lebaran. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan operasional truk pengangkut sampah oleh Pemkot Cimahi, mengingat kapasitas TPA Sarimukti sudah dibatasi. Semenjak ada aturan yang katanya dibatasin di sana di Raja Mandala di Sarimukti. Nah, biasanya mah 5 hari sekali ditarik, sekarang mah seminggu 7 hari sekali. Kita nggak boleh katanya minimal 30 cm. Kalau lebih dari itu di sananya supir nggak bisa masuk katanya di dalamnya. Tak hanya di Melong, tumpukan sampah juga terjadi di wilayah Cibeber, Lewi Gajah, Cipageran hingga Citerep. Pemerintah daerah mengakui adanya over kapasitas sampah. Oleh karena itu, pemerintah telah menetapkan status tanggap darurat penanganan sampah 6 hari ke depan. Bahwa Cimahi kita nyatakan sebagai status darurat sampah. Karena semenjak Lebaran sampai sekarang sampah menumpuk di mana-mana. Oleh sebab itu keputusan kita bersama untuk melaksanakan bagaimana menyelesaikan sampah yang ada di Kota Cimahi. Selama 1 minggu ini karena kita fokus akan membuang sampah yang ada, baik itu di TPS yang resmi maupun TPS yang tidak resmi. Karena apa? Katakan tidak resmi, karena dibuang di pinggir jalan, bukan TPS, dan akhirnya menumpuk di mana-mana. Seluruh TPS untuk sementara tidak menerima pembuangan sampah dengan kapasitas jumlah banyak, hingga TPA Sarimukti beroperasi normal. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Ya, sementara kasus dugaan keracunan massal 78 siswa akibat hidangan program makan bergizi gratis di Cianjur terus bergulir. Sedikitnya 10 pegawai dapur penyedia hidangan MBG diperiksa dan peristiwa ini ditetapkan sebagai kejadian luar biasa. Penyebab dugaan keracunan 78 siswa dari 2 sekolah di Cianjur masih terus diselidiki polisi. Hingga Rabu siang, Satreskrim Polres Cianjur sudah memeriksa 10 orang. Pengelola Satuan Pelayanan Pembunuhan Gizi atau SPPG Limbang Sari Cianjur yang bertanggung jawab memasok hidangan MBG ke kedua sekolah yang siswanya mengalami keracunan massal. Kepala SPPG, ahli gizi, juru masak, petugas pengepakan hingga kurir distribusi ke sekolah-sekolah dimintai keterangan. Dari hasil penyelidikan sementara terungkap, dari sekitar 2.700 porsi MBG yang disiapkan untuk 7 sekolah dengan berbagai wadah makan, rata-rata korban mengalami gejala keracunan ternyata mengonsumsi makanan dari wadah plastik. Terhadap 7 sekolah tersebut juga menerima, tapi yang keracunan hanya di 2 sekolah ini, yaitu SMA Man Cianjur dan SMP PGRI 1 Cianjur. Penggunaan kompremnya ini berbeda-beda. Ini ada yang plastik, ini ada yang stainless. Yang keracunan sendiri itu mereka mengkonsumsi dengan wadah ompreng yang mana kemana? Plastik semua. Berarti untuk yang ompreng stainless steel itu aman. Imbas kasus dugaan keracunan massal ini, Kabupaten Cianjur pun menetapkan status kejadian luar biasa. Evaluasi menyeluruh rencananya akan dilakukan mulai dari manajemen dapur, penyimpanan bahan pangan hingga pengantaran ke sekolah. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur. Ya, longsor tebing di Pamarican, Kabupaten Ciamis menyebabkan sebagian badan jalan terbawa longsor. Bahkan retakan yang terjadi semakin meluas dan mengancam rumah warga.
Hujan deras yang mengguyur wilayah Ciamis menyebabkan tebing di wilayah Pamarican, Kabupaten Ciamis longsor. Sebagian badan jalan pun ikut terbawa longsor. Saat ini retakan tanah juga terjadi di bagian jalan yang semakin lama semakin meluas. Kondisi ini tentu membahayakan pengguna jalan, sehingga jalan ditutup untuk sementara bagi kendaraan roda 4. Sebanyak 5 rumah di bagian bawah tebing juga terancam tertimbun jika terjadi longsor susulan. BPBD mengimbau para penghuni untuk mengungsi saat turun hujan. Ya jelas khawatir Pak, soalnya itu retaknya udah nyampe ke dekat rumah saya. Apalagi kalau ada hujan turun lagi, itu mungkin saya harus mengungsi gitu. Nah, yang di atas itu ada 1 rumah, 1 kakak 3 jiwa. Kemudian yang di bawahnya itu ada 5 rumah. Yang jaraknya memang yang di bawah cuma 15 meter gitu. Longsoran masih terjadi dan pada saat ini memang ditutup sementara. Itu karena memang takut terjadi longsoran lagi, itu dengan membahayakan. Untuk saat ini ketika terjadi hujan disarankan untuk mengungsi, untuk menjauhi dari rumah tersebut. Akibat peristiwa longsor ini, jalan dari Kabupaten Ciamis ke Tasikmalaya dan Pangandaran ditutup sementara. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Ciamis.